Saya saya punya kebanggaan betul hari ini. Sebelum acara dimulai, saya menyampaikan mereka, saya katakan, kalian jangan bikin malu alma mater. Ternyata memang tempat di mana saya mendidik mendapat apa? Bisa bersuara sedemikian rupa sehingga membanggakan kita semua. Kemudian saya hanya meringan-ringan saja. Saya menyoroti bahwasanya dari dulu itu posisi seorang pengacara dalam satu perkara itu forever. Dari tingkat pertama sampai kasasi. Belum ada PK waktu itu. Kemudian degradasi. Yang mengurus kasasi belum tentu mengurus pada banding. Yang mengurus banding belum tentu mengurus pada saat tingkat pertama. Tapi sekarang saya bertanya, kok pada tingkat pertama saja sudah berganti-ganti? Saya mengamati dari mulai kasus Gayus, di mana pada permulaan Adnan Buyung dengan menggebu-gebu akan membongkar dan sebagainya. Ternyata mengundurkan diri. Saya melihat dari kasus Nazarudin, di mana pada saat pertama sekaligus sampai ke Bogota menggebu-gebu akan membongkar. Kemudian kemarin baru saja kita mendengar bahwasanya seorang rekan kita akan membela siapa? Enggi. Tapi ternyata yang tampil bukan yang mendeklarasikan diri. Saya bertanya, ada apa ini? Mudah-mudahan saja keadaan ini tidak merugikan pencari keadilan karena dolar dan rupiah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Baik. Gabriel. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan nih Bang Karni. Pertama dari rekan-rekan mahasiswa. Saya ingin menyampaikan profisiat dan juga salut dari pandangan mahasiswa. Karena apa yang mereka sampaikan tadi dari mahasiswa UI itu sebenarnya menukik kepada persoalan kritis tentang praktek-praktek penegakan hukum yang disebut sebagai praktek tirani etikat baik dalam penegakan hukum. Ini sangat berbahaya ketika asas-asas mendasar dalam penegakan hukum kita abaikan. Salah satunya asas tidak ada tindak pidana ketika tidak ada kesalahan, mens rea. Itu selalu yang menjadi bahaya ketika itu diabaikan, termasuk tadi yang Bu Yenti jelaskan itu. Karena itu seolah-olah prinsip itu dilanggar. Ketika itu prinsip itu dilanggar, maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Itu catatan pertama untuk teman-teman. Ada soal pencucian uang tadi. Soal pencucian uang tadi. Karena dari teori Bu Yenti, saya tidak setuju karena kemudian mengabaikan unsur mens rea dari satu tindak pidana. Dan itu sangat berbahaya. Kedua, terkait dengan pencucian uang, menarik sekali bahwa misalnya di Inggris tahun 2002 itu keluar satu namanya Proceeds of Crime Act 2002. Itu satu undang-undang yang khusus fokus pada hasil-hasil kejahatan. Tidak se-ekstrim yang dijelaskan tadi. Bahkan ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan waktu itu adalah soal lifestyle of a criminal. Jadi gaya hidup kriminal. Tetap fokusnya itu Bang Karni kepada pelaku tindak kejahatannya itu. Dan tidak pernah mengabaikan elemen the guilty of mind, mens rea dari pelaku maupun orang yang menerima hasil-hasil kejahatan itu. Catatan ketiga, Pak, ini memang soal sistem hukum ini, Pak. Sistem. Kita ngomong sistem tadi, Pak. Saya memang suka gelisah dengan waktu itu kalau saya nggak salah, Pak Ruki ada mendeklarasikan atau mengkampanyekan agenda birokrasi, reformasi birokrasi, which is good. Tetapi kenyataan sekarang kita kan tidak menghadapi korupsi birokratis atau petty corruption. Yang kita hadapi sekarang adalah korupsi politik, grand corruption. Bagaimana mungkin korupsi politik, grand corruption dijawab dengan agenda reformasi birokrasi yang nggak kena? Bonus diagnosis yang baik, obatnya yang baik kan Pak? Jadi sebenarnya yang kita perlukan bukan hanya agenda reformasi birokrasi, tetapi agenda reformasi politik mulai dari partai politik. Sebab hukum dasarnya gini Pak, korupsi birokrasi tidak akan bisa diselesaikan tanpa
dibereskan korupsi politiknya. Terima kasih. Baik, ini silakan. Ya, begini. Pendek ya, jangan panjang. Ya, yang ada Waktunya udah habis. Iya. Tapi saya ingin luruskan Bang Karni yang nggak ngerti tadi pikirannya Bu Yenti ini. Secara Itu Gabriel udah menjawab. ya saya jawab lagi, dia nggak benar juga, bisa saya bantah. Jawab. Begini cara bantahnya, Pak. Di surat ke-16 ayat 36 Al-Qur'an nih, Pak. Benar, Bos. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang pengetahuannya itu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai tanggung jawab. Al-Quran itu. Jadi konteksnya tadi soal aliran dana, harus patut diduga dengan istilahnya tadi itu, biarpun sumbangan ini dari mana. Nah, dan juga undang-undang tentang pencucian uang, itu berlaku yang namanya sistem pembuktian terbalik. Betul Bu ya? Dapat dilakukan. Nah, kita mengerti Anas segala macam, saya tahu dia adik saya kok di HMI. Saya tahu susahnya gitu loh. Terus sekarang punya segala macamnya, dari mana dia dapat? Ini gampang sekali dibuktikan loh gitu loh. Ini yang Jadi- saya maksudkan lain, yang Anda maksudkan lain. Nah, kan tadi nggak mengerti pikirannya, betul nggak Bu Hendy? Harus patut diduga dari mana uang itu. Iya, udah. Gitu loh, Bos. Pak, saya hanya ingin terakhir 10 detik saya mengatakan janganlah aparat penegak hukum siapapun dari instansi manapun termasuk kita mengatakan kalau ada kesalahan kami ya uji aja ke pengadilan, uji aja ke pra-peradilan. Berarti itu pola pikir lama masih. Bahwa seharusnya pola pikir sekarang aparat penegak hukum menguji dirinya terlebih dahulu, jangan dilemparkan kepada pencari keadilan untuk menguji. Baik. Terima kasih. Pendek ya. Ya, pendek. Kepada Mas Siwo dan Mas Fajrul saya sampaikan. Ketika Pak Anas Urbaningrum memilih kata-kata lebih baik digantung Monas, saya pikir ada pendekatan budaya yang juga harus dipahami. Bahwa mungkin ini adalah tradisi yang dia bawa sejak kecil sampai besar. Lebih baik dia mengatakan kata-kata yang baik daripada dia mengatakan kata-kata yang tidak baik. Itu saja cukup. Baik. Makasih. Sekarang kembali ke bapaknya Enji. Setelah bapak mendengar semua, apa tanggapan bapak? Ya, setelah saya mendengar semua ini, saya hanya punya usul satu. Kita hormati semua proses hukum ini, tapi bisakah didengar derita? Karena kami lihat di dalam kondisi penahanan Enji sekarang ini akan sangat mengganggu kemampuannya untuk mengekspresikan yang benar dalam suatu proses. Jadi agak pengap sehingga alergi. Saya khawatir di dalam beberapa hari ini kondisi fisiknya itu akan drop, sehingga saya mohon, saya sebetulnya sudah menyurat juga melalui pengacara kalau bisa diadakan penangguhan dengan alasan punya anak yang baru 2 tahun, single parents dan sebagainya. Saya katakan kalau diterima terima kasih, kalau nggak diterima terima kasih juga lah, saya menghormati. Tapi melalui penasihat hukum dan mungkin anda sekalian yang saya sangat hormati, please listen to my suffering voice. Makasih. Ada pertanyaan, Pak. Anak bapak berapa? 2. Enji nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Dulu sekolahnya pintar. Di Australia. Di Amerika juga, ya. Pak? Ya. Di Australia. Australia. Ngambil apa di Australia? Di sana dia high school, kemudian di sini ekonomi, dan Ya. terus Master of Political Communication di UI. Waktu SMA juara berapa? Saya tahu dia banyak sekali juara. Banyak sekali. Tidak pernah sesuatu bapak sampai harus hukum dia. Bagaimana? Pernahkah bapak menghukum dia sebagai anak? Betul, Melakukan- pernah. Bukan melakukan kesalahan yang fatal. Oh ya, orang tua selalu melakukan peneguran dan Pernah nggak dia melakukan kesalahan yang fatal waktu masa remaja? tidak pernah selama di dalam pendidikan kita. Baik, ini hanya untuk supaya semua tahu. Hanya saja menurut Jadi saya hormati KPK, tapi tolong perhatikan basic needs dan kesehatan, dan sangat sudah putus sosialisasinya ya dari anak kami itu. Terima kasih. Bang, saya baca kami pasal 5 gimana Pak? 1 menit aja Pak. apa tuh? Pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Bahwa Biar jelas. Dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 8 2010. Setiap orang
yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, dan lain-lain. Atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya. Diketahui atau patut diduga. Merupakan hasil tindak pidana. Itu baru yang dimaksud. Tapi kalau dia tidak tahu. Tidak bisa. Itu udah dibantah. Ada nggak perlu bantah lagi. Diam. Saya minta diam karena saya mau closing. Hillary Clinton pernah mengatakan, menurut hasil riset di Amerika, hadirnya wanita di parlemen meningkatkan nilai etika dari parlemen dan menurunkan korupsi. Agak ironis negeri kita sebaliknya. Kita ketemu Indonesia Lawyers Club yang akan datang.